Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dengan anggota. Saya Zata Yuni Nabila dengan NIM 014. Saya Lara Duta Agustini dengan NIM 064. Saya Amalia dengan NIM 084. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai peranan ekstrak jambu biji terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Pertama-tama, apa yang akan kami bahas yaitu ekstrak jambu biji terhadap penyakit periodontal. Pengertian Psydium gojavalin, yaitu tanaman jambu biji adalah pohon tropis kecil yang tumbuh setinggi 35 kaki. Banyak ditanam untuk diambil buahnya di daerah tropis. Anggota keluarga Myrtaceae dengan sekitar 133 genus dan lebih dari 3.800 spesies. Daun dan kulit pohon Psydium gojava dijadikan obat yang masih digunakan sampai sekarang. Lalu, kandungan apa saja di dalam jambu biji yang berperan terhadap penyakit periodontal? 1. Flavonoid, 2. Quercetin, 3. guaiaverin, 4. tanin. Apa manfaat kandungan ekstrak jambu biji tersebut? Quercetin telah menunjukkan aksi antibakteri terhadap patogen periodontal Agregatibacter actinomycetum comitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum. Ekstrak daun dan batang jambu biji memiliki efek antiinflamasi dengan menurunkan kadar protein reaktif C yang berperan sebagai modulator respon inflamasi. Obat kumur yang mengandung ekstrak daun jambu biji memiliki efek besar pada gingivitis. Apa bukti ekstrak jambu biji bisa mengobati penyakit periodontal? Selanjutnya, menurut penelitian ekstrak jambu biji terhadap zona hambat aktivitas antibakterial dan efek inhibitor terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis dan Agregatibacter actinomycetum comitans. Pada tabel 1 dan tabel 2 didapatkan hasil zona hambat dari ekstrak jambu biji dengan larutan aqueous atau AGE terhadap Porphyromonas gingivalis lebih kecil daripada zona hambat ekstrak jambu biji dengan larutan etanol atau EGE. Sehingga kalau mau membunuh bakteri Porphyromonas gingivalis, pakailah EGE atau ekstrak jambu biji dengan pelarut etanol. Kemudian pada tabel 3 dan tabel 4 ditemukan zona hambat dari ekstrak jambu biji dengan aqueous atau AGE terhadap Agregatibacter actinomycetum comitans lebih besar daripada zona hambat ekstrak jambu biji dengan larutan etanol atau EGE. Jadi, kalau mau membunuh Agregatibacter actinomycetum comitans, pakailah AGE atau ekstrak jambu biji dengan pelarut aqueous. Selanjutnya pada tabel 5 didapatkan MIC atau Minimum Inhibitory Concentration ekstrak jambu biji dengan larutan aqueous ditemukan pada konsentrasi 8,3 mikroliter. Kemudian MIC atau Minimum Inhibitory Concentration ekstrak jambu biji dengan larutan etanol ditemukan pada konsentrasi 4 mikroliter. Didapatkan hasil, Porphyromonas gingivalis ditemukan lebih cepat susceptible terhadap ekstrak jambu biji dengan larutan etanol, yang berarti pada konsentrasi 4 sudah terhambat di pelarut etanol dan baru terhambat di aqueous pada konsentrasi 8,3 mikroliter. MBC atau Minimum Bactericidal Concentration ekstrak jambu biji dengan larutan aqueous dan etanol atau AGE dan EGE ditemukan aktivitas bakterisidal yang sama pada konsentrasi 31,25 mikroliter. Jadi di sini yang lebih cepat dalam membunuh atau menghambat Porphyromonas gingivalis adalah etanol. Selanjutnya pada tabel 6 ini didapatkan MIC atau Minimum Inhibitory Concentration ekstrak jambu biji dengan larutan aqueous terhadap Agregatibacter actinomycetum comitans ditemukan pada konsentrasi 31,25 mikroliter. MIC pada ekstrak jambu biji dengan larutan etanol terhadap Agregatibacter actinomycetum comitans ditemukan pada konsentrasi 2 mikroliter. MBC atau Minimum Bactericidal Concentration ekstrak jambu biji dengan larutan aqueous terhadap bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans ditemukan pada konsentrasi 31,25 mikroliter. MBC Minimum Inhibitory Bactericidal Concentration ekstrak jambu biji dengan larutan etanol terhadap Agregatibacter actinomycetum comitans ditemukan pada konsentrasi 2 mikroliter. Jadi di sini yang lebih cepat dalam membunuh atau menghambat Agregatibacter actinomycetum comitans adalah dengan larutan etanol.
Selanjutnya, menurut penelitian secara in vitro, sel leukosit yang diinduksi leukotoksin dari bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans diberi ekstrak jambu biji. Didapatkan hasil 1. Ekstrak tongkat kunyah jambu biji terhadap pelepasan LDH oleh sel yang terinflamasi lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol negatifnya, yaitu sel yang terinflamasi dan tidak diberi zat apapun atau ekstrak jambu biji. Selanjutnya, ini membuktikan bahwa ekstrak tongkat kunyah jambu biji bisa mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan pada penyakit periodontal. Hasil yang kedua, ekstrak ranting jambu biji terhadap pewarnaan propium iodida atau kematian sel, baik yang terinflamasi ataupun yang tidak terinflamasi, lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol negatifnya, yaitu sel yang terinflamasi dan tidak diberi zat apapun atau ekstrak jambu biji. Ini menunjukkan ekstrak ranting jambu biji bisa mencegah terjadinya kematian sel pada penyakit periodontal. Hasil yang ketiga, ekstrak ranting, daun, dan buah jambu biji terhadap pelepasan LDH oleh sel yang terinflamasi menunjukkan hasil ekstrak daun dan ranting hampir sama. Kekuatannya menghambat pelepasan LDH dibandingkan dengan buah jambu biji. Ini menunjukkan ranting dan daun jambu biji lebih berperan menghambat inflamasi pada penyakit periodontal. Hasil yang keempat, ekstrak ranting dan daun jambu biji terhadap penetralan leukotoksin menunjukkan hasil ekstrak ranting lebih tinggi untuk penetralan leukotoksin bakteri dibandingkan ekstrak daun dan buah jambu biji. Menunjukkan ekstrak ranting jambu biji lebih berperan terhadap penetralan leukotoksin, sehingga berperan terhadap antiinflamasi pada bakteri penyakit periodontal. Hasil yang kelima, sel leukosit yang diinduksi leukotoksin dari bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans ditambahkan ekstrak jambu biji terhadap pelepasan LDH lebih rendah dibandingkan dengan sel yang terinflamasi tetapi tidak diberi zat apapun atau ekstrak jambu biji. Sel leukosit yang diinduksi leukotoksin dari bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans ditambahkan ekstrak jambu biji terhadap pelepasan interleukin 1 beta lebih rendah dibandingkan dengan sel yang terinflamasi tetapi tidak diberi zat apapun atau ekstrak jambu biji. Ini menunjukkan ekstrak jambu biji dapat mencegah terjadinya inflamasi pada penyakit periodontal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Amalia, dipersilakan. Selanjutnya, dalam penelitian in vitro yang berjudul Protective Effect of Guava Supplementation in Periodontitis Rats Model, di mana tikus dibagi menjadi 2 kelompok yang 7 hari sebelum diinduksi dan 7 hari sudah diinduksi periodontitis diberikan ekstrak jambu biji melalui oral sebanyak 135 mg per kilo per hari. Untuk hasilnya didapatkan seperti pada tabel, yaitu kedalaman yang pertama, kedalaman pocket periodontal bagian mesial pada kelompok ekstrak jambu biji sebelum induksi dan setelah diinduksi hampir sama dibandingkan kelompok kontrol negatifnya, yaitu natrium karboksil metilselulose, dan lebih tinggi dari kelompok kontrol positifnya, yaitu metronidazole. Dan untuk kedalaman pocket periodontal bagian lingual dan derajat inflamasi pada kelompok ekstrak jambu biji sebelum diinduksi lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol negatifnya, yaitu natrium karboksil metilselulose, dan kelompok ekstrak jambu biji setelah diinduksi dan hampir sama dengan kelompok kontrol positifnya, yaitu metronidazole. Ini menunjukkan bahwa ekstrak jambu biji yang diberikan sebelum terjadi periodontitis lebih efektif dalam menurunkan skor pocket kedalaman periodontal bagian mesial dan kedalaman pocket periodontal bagian lingual dan juga derajat inflamasi. Selanjutnya, dalam penelitian klinis yang berjudul Evaluation of Amalgams Containing Guava Leaf Extract as Part of Comprehensive Oral Care Regimen Randomized Placebo Controlled Clinical Trial, di mana pasien gingivitis dengan gingivitis kronis sedang sampai berat diberi obat kumur ekstrak daun jambu biji 0,15% yang digunakan 2 kali sehari dalam waktu 1 menit selama 30 hari. Hasilnya didapatkan untuk hasil in vitro seperti pada tabel 1, yaitu minimum inhibitory concentration dari bakteri Fusobacterium nucleatum ditemukan mulai sensitif di kelompok ekstrak jambu biji pada konsentrasi 0,15%. Dan untuk hasil in vivonya diperoleh
seperti pada tabel 3 untuk parameter indeks INIVA dan colony forming unit. Untuk kelompok ekstrak jambu biji lebih tinggi dari kelompok kontrol negatifnya air suling dan hampir sama dengan kelompok kontrol positifnya chlorhexidin. Dan untuk parameter indeks plak dan tingkat antioksidan dari kelompok ekstrak jambu biji hampir sama dengan kelompok kontrol negatifnya yaitu air suling dan juga bersama dengan kelompok kontrol positifnya yaitu chlorhexidin. Jadi ini berarti bahwa ekstrak jambu biji efektif dalam menurunkan indeks INIVA dan colony forming unit dan juga ditemukan dapat menghambat bakteri Fusobacterium nucleatum dalam konsentrasi mulai dari 0,15%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Zata. Pada Zata dipersilakan. Baiklah, sekarang pembahasannya mengenai ekstrak jambu biji terhadap efek antibiofilm, viabilitas sel, dan juga antiinflamasi serta migrasi sel. Untuk efek antibiofilm, pada tabel ini didapatkan hasil bahwa efek antibiofilm pada obat kumur jambu biji 0,15% lebih besar daripada kontrol negatif, yaitu air suling, dan lebih kecil daripada kontrol positif, yaitu obat kumur chlorhexidin. Sedangkan untuk viabilitas sel atau kelangsungan hidup sel, didapatkan obat kumur jambu biji memiliki efek viabilitas yang lebih tinggi daripada chlorhexidin maupun air suling. Pada grafik antiinflamasi ini didapatkan hasil pemberian ekstrak jambu biji terhadap sel yang terinflamasi interleukin 1 beta, tumor nekrosis faktor alfa, PGE2 itu lebih rendah daripada kontrol negatif yaitu sel yang terinflamasi namun tidak diberi apa-apa. Selanjutnya adalah migrasi sel. Migrasi sel ini didapatkan pemberian jambu biji terhadap sel yang terinflamasi itu sama dengan kontrol negatifnya yaitu sel yang terinflamasi namun tidak diberi apa-apa. Sehingga didapatkan kesimpulan dari keseluruhannya adalah ekstrak jambu biji mengandung antiinflamasi, antiplak, antibakteri untuk mengobati dan regenerasi sel jaringan periodontal, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai obat herbal alternatif dalam bentuk obat kumur dan chewing stick terhadap penyakit periodontal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 16 mengenai ekstrak jambu biji terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.